Hai, hari ini kakak akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Jangan kalian skip ya, supaya kalian paham dengan lebih jelas. Yuk ikutin terus videonya. Kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu memotong lingkaran pada satu titik. Misalkan kakak punya lingkaran di sini. Dan garis yang berwarna biru ini adalah garis singgungnya. Kita bilang ini garis singgungnya karena dia memotong di satu titik pada lingkaran. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgung. Jari-jarinya seperti ini. Jadi, dari titik pusat menuju ke titik singgungnya. Nah, jari-jari ini pasti membentuk sudut yang tegak lurus. Kemudian, ciri yang ketiga, garis yang tegak lurus dengan garis singgung pasti melalui titik pusat. Nah, jadi yang ketiga ini kebalikan ciri yang kedua, yaitu bila dia tegak lurus, dia pasti melalui titik pusat. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita belajar sudut yang ada di garis singgung lingkaran. Nah, coba kita baca terlebih dahulu sudut antara garis singgung lingkaran dengan tali busur yang melalui titik singgung sama dengan sudut keliling yang menghadap tali busur tersebut. Misalkan kakak punya lingkaran, kemudian kakak punya garis singgung seperti ini. Garis singgung AB ya. Nah, kemudian titik singgungnya ada di sini. Nah, kakak tarik garis membentuk misalkan sudut COD ini ya. Nah, dari sudut COD ini kita tahu sudut kelilingnya yaitu CED dan CFD. Tali busurnya adalah yang CD. Nah, jadi sudut antara garis singgung dan tali busur ini ya. Jadi sudut ini sama dengan sudut keliling yang menghadap tali busur yang sama di sini. Ya, menghadap tali busur CD. Jadi sudutnya sama semua yang memiliki tanda merah ini ya. Nah, sehingga sudut BCD sama dengan sudut CED sama dengan sudut CFD. Nah, selanjutnya kita belajar contoh soalnya. Misalkan, perhatikan gambar di bawah ini. Bila SP, ini ya, SP adalah garis singgung lingkaran L dan besar SAC adalah 130 di sini ya. SAC, kakak beri titik merah ini 130 derajat, tentukan PAC-nya, ADC, dan sudut ABC-nya. Nah, PAC ini ya, kakak kasih titik biru ya. PAC apa hubungannya dengan SAC? SAC dan PAC ini saling berpelurus, membentuk garis lurus, sehingga jumlahnya adalah 180. Maka untuk mencari sudut PAC-nya adalah 180 derajat kita kurangi dengan sudut SAC-nya. Kita tinggal masukkan angkanya ya. 180 derajat dikurangi 130 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. Nah, kemudian kita mencari sudut ADC. Di sini, coba kita lihat ADC ini tali busurnya adalah AC. Maka dia akan sama dengan sudut PAC, garis singgung PS ini ya. PA titik singgungnya di A sini dengan tali busur AC ya. Sehingga sudut ADC sama dengan 50 derajat. Selanjutnya, sudut ABC-nya adalah bagaimana? Sudut ABC. Di sini ya, tali busurnya adalah AC. Ini sudut keliling ya. Nih kakak kasih tanda merah juga. Nah, tali busurnya sama-sama dengan AC menghadap di sini. Jadi, sudut ABC adalah 130 derajat. Selanjutnya, kita belajar tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu misalkan di sini adalah PQ yang berwarna biru. Kemudian kakak punya ini ya,
lingkaran dengan titik pusat O, dengan jari-jarinya R, kemudian kakak beri garis bantu ya, antara O dan Q ini kakak misalkan X. Nah, kalian bisa lihat, POQ ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari PQ kita menggunakan teorema Pythagoras. PQ sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dari R kuadrat. Ya, jadi akar dari X kuadrat dikurangi R kuadrat. Contoh soalnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika AB dan BB adalah garis singgung lingkaran, pusatnya di O, dan jari-jari yaitu OA-nya adalah 10. OP, ini ya, OP adalah 26 cm. Tentukan luas layang-layang dari AOBB dan panjang dari AB. Nah, kita tentukan dulu AP-nya. Kita menggunakan rumus Pythagoras yang sebelumnya sudah kakak ajarkan itu ya, yaitu kita mencari sisi tegaknya adalah 26 kuadrat, kita kurangi dengan 10 kuadrat. Hasilnya di akar ketemu 24 cm. Coba kalian hitung sendiri ya. Kemudian kita mencari luas segitiga OAP. Luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alasnya OA, tingginya AB. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya ya. Setengah dikali OA-nya 10, ya, AP-nya 24. Hasilnya adalah 120 cm kuadrat. Nah, ini kita masih mencari satu segitiga. Untuk menjadi layang-layang, kita perlu dua segitiga ya. Sehingga luas layang-layang adalah 2 kali luas OAP, sama dengan 2 kali 120. Hasilnya adalah 240 cm persegi. Selanjutnya kita mencari panjang dari AB, dari diagonal yang satunya ya. Diagonal pertama adalah OP-nya, ini sudah ketemu 26, yang lainnya AB kita belum tahu, kita cari. Luas layang-layangnya sudah ditemukan yaitu 240 cm persegi. Nah, selanjutnya luas layang-layang adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Nah, kakak masukkan ya, diagonal pertamanya adalah AB dikali OB dibagi 2. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu luas layang-layangnya adalah 240, OP-nya 26, ya, AB-nya belum diketahui, ditanyakan dibagi dengan 2. Kita mencari AB, hasilnya adalah 18,46 cm. Selanjutnya, kita belajar tentang garis singgung. Garis singgung persekutuan yaitu antara dua lingkaran ya. Ada dua, yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kita mencari dulu ya garis singgung persekutuan dalam. Seperti ini. Nah, ini bila dihubungkan, ini ya dari atas ke bawah atau ke arah sini juga boleh ya. Ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Supaya lebih mudah mengingat, kakak simbolkan dengan D, dalam ya, D, dalam. Kemudian antara titik pusat K dengan titik pusat L ya, kita buat garis lurus yaitu P, titik pusat. Nah, bagaimana cara menghitung ini garis singgung dalamnya? Ya, kakak berikan garis bantuan seperti ini. R-nya ini ya, R kecil, kakak pindah ke sini ya, sama kakak pindah. Kemudian bentuk garis sudut siku-sikunya, kita bentuk lagi garis bantunya. Nah, ini sama dengan garis singgung dalamnya, D-nya yang putus-putus biru ini ya. Nah, cara mencari D-nya kita lihat dari segitiga yang besar ini. Ya, ini segitiga siku-siku. Nah, cara mencari D adalah sisi miringnya yaitu P kuadrat kita kurangi ini sisi alasnya yaitu R ditambah R kita kuadratkan.
Sehingga rumus garis singgung persekutuan dalam adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Selanjutnya kita belajar tentang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar ini ya, di sini di luar ya. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, ini ya, kalau di luar dari atas ke atas, nih ke atas lingkaran. Kakak misalkan dengan simbol L supaya lebih gampang, luar L. Sama seperti titik pusatnya. Kemudian kakak berikan garis bantu dari garis singgung luar ini, kakak tarik ke bawah ya. Seperti ini, sama seperti garis singgung luarnya ya. Kita punya segitiga yang kecil ini. Nah, caranya kita mau mencari L-nya ini. Caranya menggunakan Pitagoras. L sama dengan sisi miring kuadrat, yaitu P, ini ya, P kuadrat dikurangi sisi alasnya. Ini, yang kecil ini adalah R besar, jari-jari besar, dikurangi jari-jari yang kecil di sini ya. Sama dengan L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R dikurangi R, kita kuadratkan. Nah, demikian penjelasan kakak tentang garis singgung lingkaran. Terus ikutin videonya ya. Bila ada yang belum paham, silahkan komen. Bila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, and share kepada teman-temanmu supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Nantikan contoh-contoh soal selanjutnya ya. Bye-bye.